Yang pertama adalah ADC. Nah, yang kedua itu komunikasi serial, ya. Bisa pakai apa ya? Intinya mungkin bisa pakai potensiometer diputar-putar keluar voltase berapa, atau nanti kalau tidak salah ada rangkaian sensor ping. Nah, nilai jaraknya itu ditampilkan di serial monitor di ininya apa di serial monitornya ya. Jadi bisa saja di serial monitornya, bisa saja ke LCD sebetulnya. Kalau rangkaiannya belum menggunakan LCD, berarti kan di serial monitor dulu untuk menampilkan nilai dari pembacaan sensor ping itu, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, ini saya ingin menyampaikan dulu teorinya, maksudnya sedikit tentang Arduino itu ya. Kalau kita lakukan langsung, ya bisa saja sama gitu ya. Tapi nanti ketika menggunakan sensor yang berbeda, mungkin akan kewalahan, kesulitan. Jadi saya mungkin lebih menjelaskan kepada teorinya, nanti untuk praktikumnya dibantu oleh Bang Glenn dan Bang Jaka ya, untuk proses rangkaian, kemudian nanti software apa yang akan digunakan. Nah, ini kemarin kan menggunakan Proteus ya. Nah, kita nanti rubah ya supaya lebih memudahkan dalam implementasi penggunaan Arduino, kemudian codingnya ya menggunakan software yang lain gitu ya. Nanti akan disiapkan mentahannya oleh Bang Glenn gitu ya. Oke, saya mulai dulu dari mungkin pengenalan dari Arduino-nya. Beberapa mungkin sudah ada yang tahu bentuk dari Arduino itu seperti apa. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang tahu bentuk dari Arduino itu seperti apa. Ya, sebetulnya kalau kita belajar untuk implementasi ke depannya, ya penerapannya, ini udah ada yang lebih update sebetulnya ya. Karena mungkin setiap sekian bulan itu yang namanya ya microcontroller sama aja seperti komputer ya, dia update terus-menerus gitu ya. Nah, tetapi dasarnya yang disampaikan memang sama ya, dasarnya. Bahkan sebetulnya ya di mikroprosesor itu kalian sudah mengenal sebelum Arduino kemarin kan Atmega 8951 ya. Dia bentuknya seperti itu, dia punya 4 port, masing-masing port itu terdiri dari 8 pin, kemudian port tersebut ada yang khususannya untuk analog kah, ada yang khusus untuk LCD kah, input outputnya. Nah, itu kan sejarahnya ya, sejarahnya. Karena memang di pembelajaran ya sejarah itu penting. Kalian belajar Orcom, belajar tidak langsung ke 80386 kan, tapi mulai dari 8086, 8088 ke 80286 ke 80386, nah berkembang terus. Kemudian ke 8951, nah harusnya ke 8535, baru ke 328 ke sini. Setelah 328 sebetulnya ada lagi 2058 apa tuh? Saya lupa. Itu keluarga Atmega ya. Itu yang dikenal dengan Arduino Mega ya. Arduino Mega. Arduino kan banyak jenisnya. Ada Nano juga ya. Nah, memang itu keluarga dari Atmega. Nah, di sini kita lebih menekankan pada penggunaan Arduino ya. Nanti kan proyeknya basicnya di sini gitu ya. Arduino, kemudian menggunakan sensor ping, kemudian ada outputnya itu nanti dia bisa sensor inputannya sensor ping dan sensor fotodioda mungkin ya, sensor api. Ya, nanti outputnya bisa mengeluarkan semburan air motor gitu ya, pompa gitu ya, akurasinya.
Nah, ini saya pengenalan dulu di Arduino ya. Harus tahu dulu ya. Nah, ini Arduino ini kan sebetulnya papan ya, papan rangkaian elektronik, cuman sudah bentuk modul ya. Ya, dia sudah bisa digunakan untuk upload file dan lain-lain. Jadi udah apa namanya tuh komplit lah gitu ya. Nah, ini dia dari keluarga VR saya sebut ya. Gitu. Jadi mikrokontroler ini sendiri bukan hanya IC-nya ya, bukan IC-nya, tapi sudah berbentuk papan rangkaian modul ya, yang bisa diprogram menggunakan komputer ya. Nah, ini model fisiknya sebetulnya IC-nya ya ini. IC-nya ini. Kalian menggunakan IC ininya saja nggak apa-apa. Ketika nanti kalian mengupload file ya gunakan board ini. Selebihnya untuk implementasi di rangkaiannya kalian ambil aja IC ini. Kebutuhannya di rangkaian seperti apa. Misalkan kalian sudah membuat sistem minimumnya misalkan. Karena nanti di proyek kalian tidak semua pin ini terpakai. Itu misalkan ya, misalkan. Tapi kalau kalian mau menggunakan board ini ya tak masalah gitu ya. Tapi kalau dunia bisnis nggak mungkin pakai board begini karena ini sistemnya mencolok, cabut. Kalau di bisnis ya tentunya rangkaian sudah main PCB kan, pasti buat sistem minimumnya gitu ya. Nah, ini Arduino ini terdiri dari jenis pin digital dan analog ya. Ini ada analog, ini analog pin. Ya, ada analog pin terdiri dari 6 ya. Ada 6 pin analog ya, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Jadi analog cuma punya berapa nih? 6 ya. Nah, kalau digital ada 13. Nah, kalau kita bandingkan 8 dengan 8951 yang kemarin, ini lebih sedikit karena udah bermainnya di pin, bukan port. Pin, namanya ini pin. Pin A0, pin A1, pin A2, pin 1, pin 0, pin 13, udah main pin. Gitu ya. Kalau kemarin masih port. Di port berapa, ada pin berapa gitu ya. Kemudian ini ada power ya. Ini untuk pin power. Ada PCC biasanya 5 volt, di sini juga disediakan tegangan 3,3 volt. Kemudian ada ground ya. Di sini disediakan. 5 volt sendiri juga ada. Gitu ya. Nah, ini komponen-komponen biasanya ada LED ya, ada apa namanya tuh clock ya. Ini ada clocknya, kemudian ini untuk jumper sebetulnya ya. Di posisinya ya. Ini tombol reset ya, ini untuk pemberian daya sebetulnya nih ya. Itu ya, jadi harus dikenal dulu nih ini karena nanti penggunaannya terkait dengan pemrogramannya juga ya, pin berapa. Nah, di masing-masing pin ini punya kekhususan. Sebetulnya masing-masing pin ini punya kekhususan sama seperti 8959 port punya kekhususan. Kekhususannya tuh ya, contoh saya ambil nih pin 13. Ini pin 13 tuh nyambung ke LED. Jadi kalau kalian mau menggunakan LED sebagai output, ya sudah pakai aja di codingannya langsung pin 13. Nggak usah ada kabel yang nyambung ke pin 13. Langsung aja panggil pin 13 sebagai output. Kenapa? Karena di sini kekhususan 13 itu nyambung ke LED. Begitu juga yang ini nih, TXLX ya, pin 0, pin 1. Ini punya kekhususan. Nah, ini bisa kalian dapatkan itu dari datasheet-nya. Mudah mendapatkannya ya, tinggal di Google cari datasheet Arduino, kalian dapat. Gitu ya. Jadi semua pin ada kekhususan. Nah, kalau analog ini berarti khusus untuk sensor-sensor yang berbau analog ya, artinya keluarannya analog. Sebetulnya bisa analog didigitalkan juga bisa.
Ya, sensor sekarang itu apa ya? Lebih ke arah kalau kalau dulu waktu zaman saya kuliah, sensor itu analog analog, digital digital. Makanya tersedia ya, tersedia pin atau port analog digital. Kalau sekarang itu lebih enak. Justru di sensornya, diberikan pilihan kalian mau menggunakan kaki yang analog atau kaki yang digital. Sekarang itu lebih begitu. Ya, kalau kalian beli sensor nanti ada berapa kaki di sensor itu, ya khususnya pasti ground sama phasesnya ada. Nanti untuk datanya itu ada data analog atau data digital. Jadi kalau rusak yang data analog, kalian masih bisa pakai data yang digital. Gitu ya. Kalau analog masuknya ke sini, digital ke sini. Ya, bisa dipahami. Bisa, Pak. Nah, jadi ini pengenalnya dulu nih. Nah, ini saya contohkan dulu ya ke LED ya. Saya contohkan dulu ke LED. Kalau LED tadi kan ada pin 13. Ini bisa digunakan sebagai output dari LED gitu ya. Pin yang lain Pak bisa. Tapi syaratnya pin ini harus ditentukan dulu. LED itu sebagai input atau sebagai output. LED tentunya sebagai output. Maka pin di sini harus dideklarasikan dulu sebagai output. Gitu ya. Nah, ini contoh aja. Ingin menyalakan sebuah LED misalkan. Nih, di sini ini pemisalan ya. Nah, ini ada rangkaian begini. Ya, ada rangkaian begini. Ini ilustrasinya ya. Kenapa menggunakan apa namanya itu pin berapa yang digunakan? Kelihatan nggak? Pin 4, Pak. Pin 4 ya. Ini nih, ini pin 4 kan digunakan ya. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa merangkai juga begini nih. Dari pin 4 ini kan berarti bagian positif dari LED ya. Ini bagian negatif ya. Benar nggak? Ya kan? Karena negatifnya kan ke ground. Justru yang menjadi data adalah yang mana? Yang ini. Yang menjadi data ini berarti ketika dikasih 1, dia akan nyala. Ketika dikasih logika 1, dia akan nyala. Artinya apa? Dia aktif high. Sebetulnya bisa dibuat aktif low. Nah, misalkan di sini nih, misalkan ini saya berbicara, misalkan ini nyambungnya sampai sini nih. Ya. Ini misalkan nyambungnya di sini. Nah, berarti kan di sininya itu ya. Terus itu nyambung ya. Misalkan ini misal ya, ini misalnya. Ini misalkan ke sini nih. Ini sampai di sini misalkan ya. Nah, kemudian ininya ke sini. Ininya berarti ke sini. Ke 5 volt, bukan ke
ground, atau bisa juga ke VCC. Paham nggak? Nah, kalau kalian menggunakan rangkaian ini, berarti dia kondisi 0, dia akan nyala. Atau ini artinya apa? High low. High low. Apa tadi? Aktif high, aktif low. Jadi aktif low. Ya, istilahnya bagian groundnya kan kalau ini bagian groundnya yang masuk ke data, bagian VCC-nya yang masuk ke VCC gitu ya. Tapi kalau bawaan rangkaian ini adalah VCC-nya yang masuk ke data nih, groundnya masuk ke ground. Itu bedanya itu. Kalau VCC-nya yang masuk ke data, dia aktif high. Tapi kalau ground-nya yang masuk ke data, dia aktif low. Bisa dipahami? Coba. Bisa nggak? Halo? Bisa, Bisa? Pak. Bisa ya. Nah, yang sekarang kita bahas yang ini aja gitu, yang aktif high ya, karena sudah disediakan gitu ya. Nah, ini ceritanya ingin menyalakan lampu ini gitu ya. Menyalakan lampu ini dengan kontrol dari microcontroller gitu ya. Artinya datanya ini masuk ke kaki 4. Kaki 4 ini akan pin 4 ini akan dijadikan sebagai pin output. Sebetulnya nggak perlu pakai ke sini. Kalau kalian gunakan 13, ya berarti kan nggak perlu LED eksternal begini. Karena di sini sudah ada LED nih. Udah ada LED di sini. Berarti nanti kedap-kedipnya atau nyalanya ini LED yang ada di papannya ini. Tapi berhubung ingin tahu rangkaian LED yang ada di papan, maka diuraikan di sini dengan menggunakan pin 4. Pak, boleh nggak ini masuk ke pin 13? Boleh. Berarti nanti nyalanya pin ini LED yang ada di board nyala, LED yang ini pun akan nyala. Gitu. Nyalanya akan sama. Kalau ini nyala, di sini nyala. Di sini mati, di sini mati. Gitu ya. Oke. Contoh nih, ya. Ini masuk kita langsung ke point setup-nya aja dengan point loop ya. Tentunya kalau misalkan nanti menggunakan sensor-sensor khusus ya biasanya suka minta library biasanya ya. Nah, itu harus dimasukkan dulu berarti ya. Nah, ini nanti teknis memasukkan teknis itunya kakak asisten ya Bang Glenn, Bang Jaka itu akan menjelaskan. Nah, ini point setup ya. Jadi untuk mendeklarasikan sebetulnya pin itu mau digunakan sebagai input atau sebagai output. Ini isinya di point setup. Ya. Nah, di sini ada pin mode, kemudian 4. Nah, kalau di rangkaian ini kita kan gunakan pin 4. Di rangkaian ini jelas kita gunakan pin 4. Pin 4-nya untuk apa? Untuk output, menyalakan LED. Makanya di point setup-nya di sini ditulis pin modenya 4. 4 itu disetting sebagai output. Jangan sampai salah, karena dia output. Nah, kemudian di point loop-nya, ini ada digital write. Digital write perintahkan pin 4 ini, ya pin 4, high. Pin 4 dikasih logika high. Berarti akan apa kondisinya di sini? Nyala atau mati? Nyala, Pak. Nyala, Pak. Nyala. Kenapa nyala? Karena rangkaiannya juga aktif high. Ya. Karena yang kayaknya ini aktif high. Tapi kalau tadi rangkaiannya yang sebelah sini dikasih high, dia akan apa? Dia dikasih high, dia akan apa? Akan sebaliknya, akan mati. Kenapa? Karena rangkaiannya dikasih aktif low. Seharusnya low yang nyala. Nah, berarti dengan codingan seperti ini, apa yang akan terjadi dengan rangkaian ini? Apa yang akan terjadi dengan LED ini
Ketika tadi dikasih rangkaian, dikasih codingan, point setup-nya, dia disetting pin 4-nya sebagai output, terus point loop-nya, point loop berarti dia tadi disetting pin 4-nya dijadikan, pin 4-nya diberikan aktif high. Berarti apa yang akan terjadi? LED-nya nyala ya, Pak? Jadi nyala ya, Pak? LED-nya nyala. Sampai seberapa lama? Seterusnya Pak, karena ada loop. Lu ada loopnya, Pak? Nah, oke, seterusnya ya. Karena dia diisi di void loop. Ya terus aja ngelooping ya di sini. Berarti dia akan nyala terus. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau saya di sini kasih begini, ini kan kondisi berarti apa? Mati ya? Mati, Pak. Oke, berarti ketika ini diupload, apa yang akan terjadi? Kemungkinan nyala mati, Pak. Apa yang akan terjadi dengan rangkaian? Nyala mati. Iya, Pak. Nyala mati. Kan sekarang ini. Set 4 point. Sini kan? High. Kemudian ke sini kan? Low. Terus. Berarti dia ujungnya akan di sini. Ujungnya di low. Ujungnya di mati. Berarti lampu itu akan mati. Nyala pun tidak akan terlihat, coba. Karena ini permainannya mungkin cepat banget. Ya. Second-nya. Ya, jadi akhirnya lampu ini akan mati terus. Bahkan posisi nyala ini sempat dia high pun nggak akan kelihatan. Kecuali kalau kalian masukkan di sini ada delay. Misalkan delay 1000. Delay 1000 ini 1000 itu dalam satuan milisecond. Berarti berapa second ini? 1000. 1000 milisecond berapa second? Halo? Halo? 1000 milisecond berapa second? 1 detik, Pak. 1 detik. 500. Kalau di sini 500. 0,5 detik. 0,5. Kalau di sini 100. 0,1 second, Pak. Nah, 0,1 dengan 5 itu cepetan mana? Cepetan mana? 0,1 second dengan 5 second. 0,1 Pak. 0,1 kan? Nah, kebayang tadi nggak dikasih delay. Jadi kan anggapnya kayak mainannya nanosecond, microsecond gitu ya. 0,1 second aja mata kita mungkin nggak bisa lihat gimana nggak dipasang delay di sini. Nah, kalau di sini dipasang delay 1 second atau 1000 milisecond, berarti kan kondisi lampu ini ketika di sini nih ya, si high ini nyala ini akan ditahan selama 1 second. Dia akan nyala 1 detik, kemudian setelah 1 detik dia pindah ke sini. Mati terus. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Sebetulnya dia ngelooping. Pasti tidak ada ini tuh, pasti tidak ada ini. Sebetulnya dia ngelooping. Sebetulnya nyala, mati, terus nyala, mati, terus nyala, mati gitu ya. Tetapi karena di sini tidak diberikan delay, seolah-olah dia cepat banget. Yang terlihat hanya ujungnya aja yang ini.
mati itu ujungnya tuh. Ya, itu ya analoginya ya. Tapi ketika kalian kasih delay di sini, maka yang high ini akan kelihatan. Nah, posisi low ini tiba-tiba nggak kelihatan coba karena cepat. Ini karena cepat pindah lagi ke sini. Yang akan kelihatan yang ini coba, yang nyalanya. Nah, tapi kalau kalian di sini tambahkan lagi delay, nah, di sini kalian tambahkan delay lagi. Nah, begini ya. Nah, ini akan jelas. Ditahan nyala 1 detik, kemudian tahan mati 1 detik, ketahuan balik lagi nyalanya 1 detik, matinya 1 detik. Nah, mata kita akan menangkap kalau kita kasih delay di sini. Paham? Salah Pak, Mbak. Paham ya? Paham ya? Halo? Iya, Pak. Nah, Paham, terus Pak. kalau kita mau menggunakan 2, kalau kita mau menggunakan dua apa namanya itu? Dua ini, 2 LED. Kita bisa setting dengan 1 inputan, 1 data ya. Misalkan diserikan atau diparalelkan, atau kita buat dengan dua inputan data. Itu, 2 inputan data. Ya. Kalau 2 inputan data, berarti di sini kalian tinggal masukkan lagi pin berapa? Pin mode misalkan 5 sebagai output. Misal ini ya, sebagai output. Berarti di sini, nah misalkan ini posisinya begini. Misalkan begini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ini? Apa yang akan terjadi? Kalau begini apa yang akan terjadi? Itu 2 LED ya, Pak? Apa yang akan terjadi kalau begini? Mungkin kalau yang untuk LED pertama itu akan terlihat mati, Pak. Kalau untuk yang apa namanya pin 5 Kan ini ada Itu- LED ya, gini ya. iya. Ada LED, tapi beda-beda nih si LED ini. Gitu ya. Yang ini ke pin 4, yang ini ke pin 5 kan, gitu ya. Nah, kalau Iya, ini Pak. ininya sama kan? Ground gitu ya. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang posisi pertama ini dikasih logika ini si 4 sama si 5. Berarti kan dikasih 4 dia akan terang, kemudian ini akan mati gitu ya. Ketika posisi di sini selama 1 detik. Selama posisi 1 detik, maka 4 akan nyala, 5 akan mati. Nah, setelah 1 detik ke sini. Yang ini jadi mati, yang ini jadi nyala gitu. Jadi kayak nyala bergantian gitu, kedap-kedip gitu. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya, bisa dipahami ini ya. Nah, ini rangka Bisa, Pak. yang model begininya juga harus terbayang sama kalian ya.
Ini kan sederhana ya, permainannya ini masih sederhana. Jadi kalau mau mengaktifkan yang namanya apa nih, seven segment, ini kan udah ada bagiannya A di mana, dot A di mana, B di mana, gitu ya, C di mana, gitu ya. Kan ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama bagian dotnya kalau nggak salah di sini. Ada 8. Jadi ada 8 LED sebetulnya di seven segment yang udah diatur dalam sebuah datasheet. Ya, binernya kalau ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini posisi yang ini tuh yang mana? Di sininya apakah yang ini? Apakah yang ini? Nah, ini buka datasheet-nya. Ya. Paham ya? Ini permainan di lampu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini dasarnya dulu. Karena kalau langsung main di sensor, nggak tahu dasarnya, bingung juga. Gitu ya. Oke. Yang penting ini dasarnya kekuasai dulu. Ya. Terus lanjut nih, agak ini. Bentar. Agak naik ya. Pak, mungkin saya izin bertanya, Pak. Boleh, Ya, Pak? boleh. Itu kan yang 4, pin yang 4 sama pin 5 itu nanti delay-nya itu sama ya, Pak? Satu Iya. apa? 1 detik, Iya. 1 detik ya, Pak? Mm-mm. Oh, alah. Oke, Pak. Sorry. Iya, Pak? Oh enggak, sorry. Iya, kalau posisi seperti ini, sebentar. Dan posisi seperti ini dia akan berakhir di low atau dua-duanya begini? Kayak tadi, Glenn. Kalau nggak salah jadi Di flip low flop ya? Pak. Jadi flip flop kalau nggak salah. Flip flop ya? Kayak Hmm, tadi yang saya jelasin ya? iya. Mungkin ntar pas praktikum dicoba aja Pak yang ini. Coba ya. Ini Iya. oke, pertanyaannya bagus tadi. Pertanyaan siapa? Tutorial ingin jawab, Pak. Nah, bagus itu. Apakah pas posisi ini hanya low saja, Pak? Atau high low gitu, aktif gitu ya? Setahu saya ini dia aktif kayak yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi nggak perlu di sini dikasih delay lagi di sini, nggak perlu. Jadi ini dianggap delay ini kepunyaan ini, gitu ya. Atau mungkin menggunakan lagi ini, kalau belum berhasil menggunakan lagi kurung, gitu ya. Seolah delay ini nanti punya milik si ini, gitu ya. Dan delay ini punya milik si ini, gitu ya. Jadi permainannya dikurung aja kalau misalkan masih belum berhasil posisi yang tadi. Ya, itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya ini saya langsung ke ADC ya. Pil saya lewat dulu. Ini nanti di embedded system juga sebenarnya. Nah, ini di embedded system juga akan dapat lagi nanti. Jadi lebih mengembangkan lagi. Ke ADC dulu deh. Tuh, ini Sherlock itu kan pakai bahasa yang digunakan ini sudah menggunakan bahasa C ya, bukan bahasa assembly lagi. Bahasa yang digunakan bahasa C, tapi lebih sederhana. Nah, itulah makanya pemrograman kalian dapat bahasa C waktu semester 1 ya, itu diimplementasikan sekarang. Gitu ya. Nah, ini kita bermain ADC-nya di sensor LDR misalkan. Ya, kalau nggak salah di praktikum sekarang juga LDR ya, Glenn? Atau LM, Glenn? Nggak ada LDR Pak, ping doang. Dia pakai apa? Apanya? Oh, pakai potensio Pak. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi, potensio merubah-rubah nilainya ya? Iya Pak. Ya, nanti praktikumnya boleh pakai potensio, boleh pakai LDR, gitu aja lah. Sebetulnya yang penting kalian memakai sensor analog ya, kalau mau pakai ADC sebetulnya, gitu ya. Jadi ini gambaran sensor LDR, kalian udah tahu ya. Nah, ini cara pemasangannya begini
Kalau pakai potensio berarti kan ya pakai potensio 3 kaki. Gitu ya, pakai potensio. Nah, kalau pakai ini LDR, LDR ini analog. Makanya ini masuk nih. Ini kebetulan menggunakan A0 gitu ya. Nah, ini sama, yang satu ke resistor, yang bagian yang ditambahkan resistor ini ke 5 volt, ke 5 volt. Kemudian kaki yang ini ke kemana nih? Ke ground. Gitu ya. Nah, dari sini datanya. Berarti dia sebetulnya nilainya aktifnya itu ketika aktif high. Karena dari sini ngambil datanya. Bukan ngambil datanya, bukan dari sini. Ya, justru dari sini datanya. Nah, kalau datanya dari sini aktif low, gitu ya. Seolah-olah berkebalikan. Kadang-kadang kan begini. Lah, kenapa kok siang hari lampunya mati? Yang saya siang hari lampunya nyala. Berarti ini permasalahannya di sini. Terbalik. Aktif high atau aktif low-nya. Yang benar kan ketika siang hari mati, lampunya mati kan? Rangkaian benar, jalan, tapi kok siang hari yang saya nyala lampunya. Nah, itu permasalahannya di sini. Nggak ribet sebenarnya permasalahannya ya. Oke, ya jadi ini sama aja dengan rangkaian LED tadi. Cuman si ini dideklarasikan sebagai input. Jadi A0 ini sebagai input. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Perhatikan. Di sini ada void setup serial begin 960. Ini kenapa serial beginnya dimunculkan? Kenapa? Karena kita mau menampilkan sebetulnya nilai yang dibaca nanti si sensor di serial monitor. Itu sih intinya ya. Makanya di sini void setup-nya serial begin 9600-nya ditampilkan. Kemudian void loop-nya, nah ini yang diulang-ulang nih. Karena INT oke, ini di integer boleh di sebelum point setup kalian deklarasikan dulu boleh sensor value INT sensor value misalkan itu boleh itu ya. Misalkan A0 itu apa boleh. Nah, kalau ini langsung INT sensor value nilai dari sensor ini jadi sensor value ini akan bernilai hasil pembacaan analog. Jadi pembacaan analog dari A0. Nah, ini A0 ini kan dia ngebaca terus. Ya, ngebaca terus kondisi cahaya. Ya. Nah, nilai A0 yang dibaca ini adalah nilai sensor value. Nah, nilainya ini masih berupa analog. Nilainya ADC-nya nilainya masih berupa ADC. Intinya belum berupa nilai volt. Bukan bernilai lux, meter, bukan satuan intensitas, tapi dia bernilai ADC. Ya, nilainya ADC. Nanti setelah ini saya jelaskan nilai ADC-nya. Nah, kemudian di sini serial print. Jadi tampilkan di serial. Apa yang ditampilkan? Sensor value, nilai sensor value. Di mana sensor value ini dia terus-menerus nih. Jadi akan menampilkan nilainya setiap 500 milisecond, setiap setengah detik. Setiap setengah detik itu dia menampilkan terus data yang dibaca. Setengah detik, nampilin setengah detik, nampilin setengah detik, nampilin. Paham? Paham nggak ini? Halo? Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Yang lain paham kan? Kalau saya sih belum sih, Pak.
Soalnya belum lihat langsung rangkaiannya, Pak. Enggak, yang belumnya yang mana? Kan rangkaiannya tadi ini. Ini rangkaiannya. Ini rangkaiannya. LDR, ya. Tahu LDR kan? LDR tahu LDR? Kan kalian di LDR aja kebanyakan LDR. Di analog juga LDR kalian bermainnya. Di radik juga kebanyakan LDR kalian mainnya. LDR tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Ini yang lain gimana nih? Yang lain pada tidur nggak ya? Halo? Halo, Pak. Tahu nggak LDR? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya. Nah ini rangkaiannya ini ngerti nggak rangkaian ini? Halo? Nih, ini LDR. Ya. Ini misalkan bagian positifnya. Sebetulnya nggak ada bagian positif, bagian negatif sih. Kalau LDR itu kan, ini tuh kan fotoresistor. Resistor yang peka terhadap cahaya sebetulnya. Gitu ya. Cuman salah satunya, ini salah satu sisinya ya. Saya berbicara salah satu sisi dan nggak ada positif negatif ya. Karena dia mau dibolak-balik itu sama sebetulnya. Nah, ini disatukan ke ini ke resistor, terus masuk ke lambang apa nih? Saya, Pak. Nah, yang ini masuk ke mana? Ke port ground ya, Pak? No, Pak. Ke ground ya, Pak? Ground. Ini kan? Nah, kemudian di sini ini masuk ke mana? Ke A0. Paham? Iya, paham, Pak. Ini rangkaiannya. Ini tuh rangkaiannya. Rangkaian yang ini tuh ini rangkaiannya. Ya. Ini rangkaiannya. Sebetulnya rangkaian juga bisa begini. Ini ke 0 ya, ini kan ke ground. Nah ini bisa sebetulnya ini yang ke A0. Bedanya kalau yang ini di sebelah sini, yang ini di sini. Apa yang membedakan kalau kita ngambil A0-nya dari sini dan dari sini? Itu yang tadi saya jelaskan di LED. Kan ADC ya. Nah, ini si Arduino itu kan 10 bit. Arduino itu 10 bit, ya. Kalau kemarin 8951 itu kan mainnya di 8 bit. Kemudian 8535 itu sebetulnya di settingan AVR-nya. Supaya AVR-nya bisa disetting 8 bit, bisa disetting 10 bit. 10 bit itu kan artinya 2 pangkat 10. Ya. 2 pangkat 10 berapa? 1024 kan? Nah, N-1 jadi 1023. Nah, artinya pembacaan dari LDR ini dia tuh rentangnya dari 0 sampai 1023. Pembacanya itu dari 0 sampai 1023. 0 ini artinya ketika dikasih tegangan 0 volt, 1023 ini ketika dikasih tegangan 5 volt maksimumnya. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, nanti nilai yang akan tampil di serial monitor adalah nilai antara 0 sampai 1023. Inilah yang dikatakan ADC.
nilai ADC-nya. Kalau kita mau tahu, nah tadi kan saya bilang 0 ini adalah berapa volt? 0, Pak. 0 volt. Ya. 1023 berapa volt? 5 volt, Pak. Oke, 5 volt. Kalau 2,5 volt berarti berapa ADC-nya? Tengah-tengah kan? Tengahnya, Pak. Tengah-tengah kan? Iya, Pak. Nah, misalkan sekarang gini, keluar di serial monitor nilainya 2, 2, 5. Ini kan nilai ADC. Berapa volt coba? Nilai ADC 225 ini berapa volt? Cara merubah ini menjadi volt gimana? Gimana coba? Berarti kan 225 dibagi 1000 23 dikali berapa? 5. Ini nanti ketemu berapa volt. Artinya 225 ini adalah 5 volt. Berapa volt? 105 berapa volt. Jadi bisa nilai ADC itu bisa dikonversi ke volt gitu. Ya. Jadi di rangkaian yang ini, di sini tadi yang apa namanya itu yang, nah nilai yang di sini, oke sebentar. Nah nilai yang di sini, ini kan akan muncul nih nilai-nilai ya, dia akan muncul setiap setengah detik muncul, setengah detik muncul, setengah detik muncul. Nilainya kan beragam, intensitas kan terus berubah, bisa saja mendung, bisa saja jadi terang, maka intensitas akan berubah. Nah, kalau saya minta berapa nilai ADC-nya, ya itu yang tampil di serial monitornya. Tapi kalau saya minta masing-masing nilai ADC itu berapa voltasenya, kalian rubah dengan rumus ini. Bisa ini dipahami? Nah, itu ADC-nya tuh. Kalau ini rangkaian hanya untuk menampilkan nilai dari pembacaan sensor ini, pembacaan sensor ini, gitu ya. Ini menampilkan dari pembacaan sensor yang ini. Bisa ya dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini baru bermain di sini ya. Nah, ini agak berat nanti kalau langsung ke ping, langsung kemana, supaya apa? Supaya paham dasarnya dulu. Meskipun nanti di embedded system dapat lagi, ya harapan saya ini nggak kalian lupakan ya. Ini penting soalnya. Apalagi kalau bermain di sistem pengukuran, membuat alat ukur, membuat apa, ini penting. Bentar. Nah, selanjutnya, nah itu tadi untuk menampilkan kan, hanya untuk menampilkan. Nah, sekarang nih ada codingan ini nih, satu lagi ya nih. Ini kode program INT LED, berarti ini dikasih ya nama LED ini, INT LED ini dia dideklarasikan pin 8 berarti. Ya, jadi karena ini dideklarasikan, dikasih deklarasi dulu di atas point setup ya. Nah, sensor value ya ini di-INT-kan ya. Maka di sini perhatikan coba ya, INT LED 8 berarti ya. Berarti kalau di sini ada LED, ini artinya pin 8 gitu ya. LED ini dikasih nama untuk pin 8. Boleh aja di sini kasih jodi misalkan. Berarti pin 8 ini adalah jodi ya. Kemudian INT sensor value. Void setup ini ingin ditampilkan di serial monitor. Kemudian di setting sensor value sebagai input, berarti sensor kan sebagai input.
Boleh di sini dikasih misalkan sensor value sama dengan 0, boleh. Ya. Nah, di sini sensor value sebagai input, LED sebagai LED, sebagai output. LED sebagai output. LED ini adalah 8 kan? Sensor value-nya ya di sini. Sensor value-nya masih dipanggil di sini. Sensor value. Sebenarnya boleh di sini kalian tulis di sini. Biar lebih pendek, sensor value sama dengan A0. Berarti kan di sini tulis aja A0 input. Udah ngerti analog gitu ya. Analog 0 itu sebagai input. Ya, sampai sini paham. Kemudian void loop-nya INT sensor value-nya nih analog read tuh. Kayak yang tadi serial print, tampilkan hasil pembacaannya, delay setiap 500 detik. Setiap 500 detik tuh sampai tadi kan nilainya muncul. Tetapi di sini ada perintah untuk menyalakan atau mematikan LED. Apa katanya? Jika nilai sensor value-nya itu kurang dari 1023, nah 1023 ini yang dinamakan ADC. Ya, kenapa 1023? Ini logika kalian. Kalian bisa menentukan ini berapapun, apakah 500. Cuman ini ngambil nilai maksimum aja gitu ya. Jika nilai yang tampil hasil pembacaan A0 ini atau sensor value ini kurang dari 1023, maka tolong buat pin 8-nya ini high, nyala. Pin 8-nya nyalakan, LED-nya nyalakan. Tapi kalau selain itu, matikan LED-nya. Paham? Paham nih? Logika ini paham? Paham. Paham? Yang lain? Nah, ini jadi untuk membedakan logika ya. Ketika kurang dari 1023, sebetulnya jangan kurang dari 1023 ya. Misalkan gini, kurang dari 500 lah. Kurang dari 500, berarti nyala. Berarti kalau lebih dari 500, dia mati. Ya, kalau di sini tulis 1023, kayaknya tetap aja high juga. Karena maksimumnya dia di 1023 bitnya, kecuali bitnya dia lebih gede, 16 bit misalkan. Gitu ya. Ini permainan untuk menyalakan gitu ya, menyalakan. Jadi di rangkaian ininya ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Apa tambahannya? Yaitu tadi rangkaian yang tadi. Rangkaian LED. Kalau saya gambarkan di sini, berarti tambahannya begini. Nah, di sini ada apa? LED ya. Ini bagian positif misalkan ya. Bagian positif ini ke sini. Ya. Terus dia nyambung ke sini ya, nyambung ke VCC. Kemudian yang ini nyambung ke ground ya. Kemudian di sini ini ada yang masuk ke pin 8 gitu ya. Nah, ini sebagai output ya, pin 8 ini sebagai output. Nah, yang ini sebagai input A0-nya. Gitu ya. Jadi rangkaiannya nambah jadi begini. Logikanya yang tadi, jika kurang dari 500 maka dia nyala, lebih dari 500 maka dia mati. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham ya ini ya. Bisa diikuti ya. Oke. Nah, selanjutnya ini berarti kalian masuk ke berarti kalian tinggal masuk ke sini ya. Ya, ini kan oke, ini komunikasi serial ya.
Serial ini sebenarnya tinggal menampilkan aja ya, serial ini sebagai pengganti LCD sebetulnya. Ketika belum dipasang LCD, intinya gitu. Ingin menampilkan aja tampilan dari sensor ping, dari sensor LDR, dari sensor apa, gitu, dari potensiometer. Intinya sama, ya. Jadikan input, jadikan output, gitu aja ya. Intinya. Nah, ini yang pertama kan ADC-nya dulu. Mana sih judulnya? Nah, nanti LCD-nya, Glenn, tolong diarahkan menggunakan I2C aja ya, Glenn. Di yang itu nggak ada I2C, Pak. Di Tinkercad iya, nggak ada I2C. Oh, nggak ada Gimana, ya di Pak? situ. Berarti sebentar, kalau nggak pakai I2C, ini cukup nggak? Pinnya cukup sih. Pinnya cukup. Cukup. Cukup Tapi ya? emang kalau menurut saya emang harus belajar juga kalau misalnya LCD nggak pakai I2C juga. Minimal tahu gitu, Pak. Ya, boleh lah. Yang penting masih cukup ya. Ini cukup sih. Cukup. Nanti jadi dari sini tuh kepakainya 4 ya. Banyak sebetulnya kalau nggak pakai I2C ini memang agak banyak penggunaan pin gitu ya. Tapi kalau menggunakan I2C ini akan lebih sedikit penggunaan pinnya. Ya, kenapa? Karena Arduino ini terbatas dari pin sebetulnya itu. Ya. Nah, ini kan ADC dan LCD delay. Tadi ADC-nya sudah gitu ya. Bahwa ADC itu bisa ditampilkan dulu di serial monitor sama kalian. Kemudian kalau mau ditampilkan di LCD, ya ini rangkaiannya. Berarti ini kan ada VSS sampai ke sini ya. Ini tuh ada 16 kalau nggak salah. 14 ya, ada 14. Tapi yang digunakan itu sebetulnya D4 sampai D7 saja. Gitu. Ini ikutin aja rangkaiannya sebetulnya. Nah, nanti codingannya ikutin. Cuman nggak perlu kalau di aplikasi yang ini nggak perlu masukin ini ya, Glenn. Masukin apa namanya? Teksnya, Pak. Uh, Iya, enggak langsung. Oke, langsung. Terus library gitu nggak usah ya? Iya, udah ada juga, Pak. Udah ada semua ya. Jadi, nah kalau kelebihannya menggunakan software apa namanya itu Tinkercad. Tinkercad ini lebih memudahkan sebetulnya dibanding kalian menggunakan Proteus. Kalau Proteus, kalau sudah ada di Proteusnya, ya aman. Tapi kalau library belum ada di Proteus, kalian harus masukkan dulu. Ya, harus dimasukkan dulu. Gitu ya. Nanti belajar juga lah di embed sih, belajar juga lah bagaimana cara itu ya. Video-video pembelajarannya ada sih sebetulnya. Tapi sekarang tolong fokus dulu ini di ADC, kemudian tampilan ke LCD ya. Artinya kalau di sini ADC tadi kan sudah, LCD fokus bagaimana cara menampilkan misalkan angka 1, angka 2 ya. 1-2-nya masih di coding gitu ya. Kemudian LCD-nya sebagai output ya. Kalau yang kedua itu menampilkan sensor di di serial monitor dan LCD. Nah, kalau LCD kan begini, oke. Kalau ini kan sebetulnya ini akan muncul sendiri ya. Ini sebetulnya ya. Ini kan komentar aja. Nah, ini liquid crystal ini kenapa 12, 11, 5, 4, 3, 2? Berarti ini yang dipakai sebetulnya. 12, 11, 5, 4, 3, 2. Kita lihat inisialisasi pin-nya. Nah, ini 4, 3, 2, berapa nih? 5, 4, 3, 2. Terus 12, 11 ini. Jadi ini yang digunakan di LCD-nya, maka diinisialisasi di sini. Ya. Sini. Ini hanya komentar sebetulnya ya. Kemudian inti dari void setup-nya di sini kenapa 16,2? Karena menggunakan LCD 16,2. Nah, di sini ingin menuliskan perintah hello, good. Nah, ini void loop-nya. Jadi sebetulnya isi void setup-nya ini cuman ini.
LCD begin 16,2 wajib ini karena ini deklarasikan kita mau pakai LCD tipe 16,2. Kemudian LCD print. LCD ini akan mengeprint apa yang akan di-print ini. Kata hello world. Itu ya. Void loop-nya ini. LCD no display. Ini komentarnya mematikan. Delay dulu 2 detik. Ya, kemudian LED display menyalakan di delay. LCD blink berarti kan bling bling gitu ya, di delay. No blink di delay, LCD kursor di delay, LCD no kursor di delay. Sebenarnya ini apa ya, opsional sih sebetulnya ya ini ya, tapi coba aja gitu ya. Nah, yang penting itu ini sebetulnya nih. LCD set kursor 0,1. Set kursor 0,1. Jadi kalau ada baris seperti ini, nih, kan LCD itu begini, 16 kali 2 itu ya. Ini saya tulis 6 ya. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 ya. Harusnya ke sini ada berapa? 6, 16. Ke bawahnya 2 kan? 0 sama 1. Gitu ya. Nah, di sini LCD set kursor 0,1. Berarti mulai mencetak pada kolom ke 0 baris ke 1. Kalau ini kan 0,0 itu sebenarnya 0,0. Kalau ini berarti berapa? Berapa nih? 0,1. Berarti dia posisinya akan mencetak di sini. Ya, posisi kursor tuh ada di sini. Kursor yang ini tuh. Kemudian LCD print milins, cetak jumlah detik pada LCD di posisi kolom. Dengan set kursor. Milins per 1000 jumlah detik pada LCD. Jadi hasilnya nanti milins, print milins. Jika nilai milins bagi lebih dari 25 maka hapus karakter pada LCD kemudian cetak. Nah, ini logika aja ya, sama sebetulnya kayak logika yang tadi. Nah, kalau ini kan menentukan dulu bahwa LCD ini akan memprint cetak jumlah detik pada LCD di posisi kolom. Ya, setelah dicetak, maka nilainya kan akan ada di sini. Misalkan nilainya muncul 30. Hasil perhitungan ini nih. Kemudian di sini ada logika. Jika ini berarti kan ini kan lebih dari 25 apa? Hapus karakter pada LCD. Berarti ini akan kehapus. 30 ini akan kehapus. Kemudian akan dicetaknya tuh dengan ini. Hello world. Itu misalkan. Ya. Perintahnya. Tapi kalau nilai ininya kurang dari 25, maka yang akan tampil adalah ini aja. Misalkan ini nilainya 15. Berarti di sini akan 15, bukan hello world. LCD clear akan dihapus, delay 2, kemudian LCD print hello world. Maka ini benar ya, LCD print dihitung mil per 1000-nya berapa, kalau nilainya lebih dari 25, hapus. Berarti kalau kurang dari 25, ya nggak akan kehapus. Di bawah ini pasti ada lagi.
lebih dari 25, hapus, delay 2 detik, kemudian print hello world. Maka di sini akan muncul hello world. Gitu ya. Paham? Paham ini? Ya, semoga bisa diresapi lah sedikit-sedikit ya. Bisa diresapi sedikit-sedikit. Nah, ini penggunaan LCD. Itu ya. Nah, kemudian nanti yang apa namanya itu yang kedua itu tinggal mengimplementasikan pada sensor. Sensor apa? Sensor pin. Coba aja kalian sensor LDR yang saya jelaskan tadi tampilkan di LCD ya. Itu tergantung sih ya. Jadi kalau yang ngulik pasti belajar, bukan hanya untuk kebutuhan praktikum, tapi untuk memotivasi diri kalian untuk lebih bisa aja gitu. Berbagai jenis sensor dicoba. Ya kan nggak sulit, terus nggak banyak keluar dana juga ya. Ini softwarenya disediakan juga gitu ya. Nanti Bang Glenn menyiapkan mentahan untuk partnya ya, softwarenya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi selain menggunakan software Proteus, ada software tambahan lagi ya, Pak? Enggak. Jadi hari ini kalian pakainya jangan Proteus ya. Proteus justru akan menyulitkan kalian ketika di Proteus itu belum ada apa namanya? Belum ada Komunikasi serial. belum ada komunikasi serial, terus belum ada apalagi itu yang harus nambahin itu Glenn, namanya Glenn? Arduino sama sensor ping juga itu belum ada di bawaan Proteus. Jadi harus ada library tambahan. Nah, itu harus ada library ya. Jadi di Proteus itu belum ada bawaan itu ya. Kalau LDR itu mungkin ada ya, Glenn. Cuma ya yang Kalau nggak salah ada. Yang umum-umum ada. Nah, kalau yang sensor ping itu belum tersedia tuh di Proteus. Jadi kalian harus cari dulu library-nya. Nanti library-nya dapat, kalian masukkan ke si Proteus-nya. Nah, saya rasa itu akan memperlama kalian belajar untuk implementasi coding dan device-nya maksud saya. Jadi ini kemarin Bang Glenn nyaranin ya, sudah coba juga ya dengan menggunakan software yang sudah dicoba sama Bang Glenn ya, namanya itu Tinkercad ya. Nanti mentahannya dikasih sama Bang Glenn, disiapkan. Nah, di situ kalian dengan mudah tinggal masuk ke situ, kemudian merangkai rangkaiannya. Di situ juga kalian bisa langsung ngoding dan tidak perlu menambahkan library-library yang seperti di Proteus. Mudahnya di situ, ya Nanda. Oke? Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Jadi pakai Tinkercad ya softwarenya. Ada lagi? Nah, untuk teknisnya nanti mungkin lewat Bang Glenn ya. Nanti Bang Glenn menjelaskan sedikit untuk apa namanya itu teknis praktikumnya, dan seperti biasa nanti di setiap jam 1 jam ke depan itu akan ditanya. Nah, ini harus difokuskan ya, karena ini yang akan menjadi modal utama untuk progres project kalian. Gitu ya. Oke, sok silakan Bang Glenn ditambahkan ya. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke. Ya, silakan langsung aja. Izin menambahkan ya, Pak? Ya, boleh. Oke, untuk praktikum kali ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Ridwan, itu nggak menggunakan software Proteus. Ada beberapa alasan yang tadi sudah disebutkan juga, dan itu yang saya alami ketika menjalankan Mikros kemarin gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya menyarankan untuk menggunakan Tinkercad. Nah, Tinkercad ini dia bisa kalian akses di sini.
Udah kelihatan share screen-nya, aman? Iya, Sudah, Bang. Bang. Oke, untuk Tinkercad ini kalian bisa nih diakses cuman modal browser aja. Nanti kalian akses di tinkercad.com. Terus kalau misalnya kalian udah punya akun Autodesk, biasanya yang kalau misalnya udah pakai Eagle itu kan perlu login dulu. Nah, itu bisa pakai akun itu atau kalian bisa buat baru lagi gitu. Nah, tadi apa? Mungkin yang Pak Ridwan jelasin soal LED ya. Sedikit kita coba. Untuk tadi kalau nggak salah ininya low, ininya high. Nah, kalian juga jadi bisa langsung ngoding nih di sini gitu. Di sini kalian tinggal ketik sama kayak Arduino IDE. Setelah selesai, nanti kalian tadi bisa klik nih start simulation gitu. Untuk nampilin kayak gininya di mana ininya tuh ada di kode gitu, di blok code. Untuk komponen misalnya kalian ketika buka, wah kok begini tampilannya. Ini ada di tanda panah kecil ini nih komponen. Terus kalau misalnya nggak ada komponen yang mau dicari, kalian bisa pakai fitur search atau Mungkin gini Bang Len, apa? ajarkan dari awal yang ini nih. Jadi ini Yang- dalam kondisi kosong aja. Oke, Jadi mulai dari new, nah supaya sebentar. Oke. Nah, misalnya kalian udah masuk nih ke dashboard kayak gini, kalian pilih ini create new circuit. Tunggu sebentar. Nah, udah muncul kayak gini. Ini kan kosong. Tinggal kalian cari misalnya butuh Arduino, ada tarik, taruh. Jadi diklik, nanti kalian langsung geser. di drag ya. Nggak perlu di drag. Iya, Diklik kalau aja. iya. Kok diklik iya di drag. Diklik di drag. Ini Arduino-nya udah ada. Terus misalnya butuh breadboard, diklik terus drag. Jadi, nah ini kebutuhannya. Terus LED, ini ada. Ini langsung taruh aja nih di sini. Bisa. Satu lagi. Bisa. Nah, untuk merubah warna LED-nya, ini ada nih pop-up di sini. Kalau misalnya nggak ada, kalian klik aja nih komponennya. Diklik, nanti muncul. Pilih aja warnanya. Misalnya hijau. Terus butuh resistor. Resistor di sini ya. Ya. Resistor 2. Nah, untuk ngubah resistansinya juga sama. Di sini ada resistansinya. Mau berapa? Misalnya kita pakai 220. Ingat nih, satuannya juga diubah. Ini kilo ohm, ubah ke ohm. Yang ini juga sama. 220, ubah satuannya jadi ohm. Udah gitu. Nah, untuk pengkabelannya gimana? Pengkabelannya, kalian bisa muncul nih, sampai muncul kotak merah kayak gini. Kalian klik, tarik aja langsung. Berarti ini kan rel negatif. Kalian klik lagi nih di ground, ketika muncul udah kotak ini, kalian klik. Nah, udah kesambung. Ngubah warnanya, kalian klik kabelnya. Di atas sini ada untuk pilihan warnanya. Gitu. Terus untuk misalnya mau dirapihin gimana? Double klik. Nah, double klik nanti dia muncul nih kayak kayak titik kayak gini nih. Nanti kalian tinggal tarik-tarik aja titiknya gitu. Nah, nggak rapi juga nggak apa-apa, cuman kalau bisa rapi lebih bagus. Ini juga sama. Yang rel positif, klik di breadboard, muncul di Arduino kotak merah, diklik, warnanya ganti, double klik di sini untuk munculin poin istilahnya. Nah, terus kalau misalnya mau ngehapus,
Ngapus itu kalian klik dulu nih titiknya yang mana. Misalnya yang ini, diklik terus del. Nanti kehapus sendiri gitu. Oke, ini udah nyambung. Nah, tinggal nyambungin ke ininya kan. Bentar. Ini. Nah, yang kaki katoda ini, katoda LED, dia nyambung ke ground. Yang ini juga nyambung ke ground, tapi ini kita sambungin langsung ke pin 5. Digital 5. Nah, terus yang ini itu nyambung ke iya, ini pin 5, yang satu lagi pin 4. Double klik, diklik, kalau untuk pindahinnya di drag diklik terus sambil ditahan sambil dipindahin gitu. Kalau enggak dia nggak akan ikut. Jadi sambil ditahan sambil dipindahin. Oke, yang ini. Yang satu lagi nyambung ke positif. Oke, kurang lebih pindahin. Nah, rangkaiannya udah jadi kayak gini. Untuk nampilin untuk supaya bisa ngodingnya itu, kalian pilih yang kode nih. Kode editor supaya tampil. Awalnya, ketika kalian buka, itu bakal pilihan yang blok. Nah, untuk gantinya, ganti modenya, kalian pilih yang teks. Ini di continue aja. Nah, nanti muncul kurang lebih sama kan, kayak kalau misalnya kalian buat sketch baru di Arduino, itu sama, ada void setup sama void loop, gitu. Cuman bedanya, yang ini udah ada bawaan dari tadi. Dari yang kode tadi diubah jadi yang dari blok tadi diubah jadi teks gitu. Ini kita masukin. Jadi lebih ngebantu ya itu. Iya Pak. Jadi nggak perlu install Arduino IDE juga nggak masalah. Iya. Ini kita masukin pin modenya sesuai dengan pin ini LED yang dicolok, pin yang dipakai. Kalau udah 4. Nah, udah selesai seperti ini. Kita langsung start simulation aja. Diklik. Tunggu. Nah, dia bakal emang loading inisialisasi itu kurang lebih kayak compile kalau di Arduino IDE gitu. Nah, untuk lampunya kayak ini. Kedap-kedip. Tadi yang tadi dikasih tahu itu yang ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya juga tadi salah, Pak. Ternyata Iya, tapi hati-hati nih. Kalau yang Bang Glenn ini satu di active high, satu di active low ya. Iya, Pak. Sama yang tadi sesuai dengan yang Bapak jelasin tadi, Pak. Yang ada yang nanya juga kan, kalau nggak salah. Iya, ya jadi terjawab ya. Tapi hati-hati. Ini yang Bang Glenn ini yang LED merah ini berarti ini di active high ya. Iya, Pak. Yang LED merah di active high, yang LED hijau ini di active Low. Di active low ya. Makanya ini penentuan di void loop-nya. Nah, kenapa ketika high low begini, low high begini? Tadi high low low,
dia bergantian gitu. Kenapa? Jadi harus tahu ya dari situ dasarnya ya. Jangan sampai keliru. Pokoknya intinya aktif high dan aktif low aja itulah. Ya. Ini udah benar. Oke. Sip. Jadi lebih mudah sebetulnya pakai ini. Nggak perlu nyimpen itu ya. Dulu Iya. waktu zaman Bang Glenn ini masih pakai Proteus dan memang harus agak ribet gitu ya. Ya artinya lebih mudah lah dengan adanya software ini. Nah ini Ini yang contoh pas lagi. Proteus. Nah ini Proteus ya. Iya, Pak. Nah ini Kurang lebih. contoh ya, nanti rangkanya begini. Oke, sip ya, itu saya rasa cukup jelas lah untuk mencoba praktikumnya. Jadi nanti dicoba, silahkan 2 materi terakhir. Nah kemudian minggu depan pertemuan ke-7 ya itu akan ada ujian praktikum. Pertemuan ke-7 itu ada ujian praktikum. Ujian praktikumnya materi yang mana? Ujian praktikumnya itu masih materi yang kan kalian punya modulnya ya? Punya ya modulnya ya? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, ujian praktikumnya itu dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, jadi ada simulasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian heater, lead motor, snack, pipet, dan 7 segment. Itu ujian praktikumnya. Kemudian nanti ujian teorinya berarti kan sesuai yang disampaikan oleh Pak Ardian di perkuliahan. Ya, jadi ujian praktikum UTS itu dari materi 1 sampai materi 6. Gitu ya. Jadi materi 8 sampai materi ini jangan dulu dipelajari, tapi jangan dulu dipelajari disiapkan untuk UP. UP-nya cuma sampai materi 6. Gitu ya. Jadi disiapkan. Baik, saya rasa itu cukup. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Punten, Pak, saya masih mau nambahin dikit, Pak. Oke, boleh. Ya. Untuk apa? Untuk yang komunikasi serial Arduino sama sensor ping ini ada apa? Untuk mengetahui apa? Ngatur jarak si ultrasoniknya ini, kalian klik komponennya, nanti muncul nih kayak ini, kayak radar. Nanti tinggal kalian tarik aja, tarik lepas gitu, tentuin aja. Dan di sini juga ada kelihatan berapa jaraknya. Satu itu, yang kedua, nah untuk serial monitornya ini ada di bagian kode, terus di bagian serial monitor sini. Kalian klik aja serial monitor. Nanti dia akan muncul. Nah, kan ada apa? Ada tugas di modul 12 sama 13 juga. Yang untuk yang 13 sendiri ada apa? Ada tugas ini kalian harus ngirim nih text input gitu. Ngirim supaya si ininya itu berubah. Misalnya kita salah. Yang B ini nah langsung tuh jadi berubah kan. Kalau misalnya kita input lagi A, nah dia bakal nampilin apa namanya, si ultrasonik lagi tuh gitu. Ini juga apa, simulasi apa, waktu simulasinya juga diperhatiin kalau ini satuan milisecondnya itu jalan, sedangkan kalau yang di sini tadi nggak ada milisecondnya gitu. Jadi diperhatiin juga misalnya kok nggak muncul, atau misalnya ada masalah atau apa. Misalnya ya kalau misalnya yang B emang nggak muncul, seharusnya nggak muncul apa-apa gitu. Jadi ketika kalian pengen tahu ini masuknya udah kemana sih, kalian bisa tambahin aja kode tambahan ini gitu untuk ngetahuin oh masuk ke if, oh masuk ke else gitu. Itu aja sih Pak paling dari saya Ya, tambahannya. jelas lah ini. Ya, dengan jelas begini biasanya makin pusing Glenn. Jadi biarkan dicoba dulu. Iya Pak. Ya biarin nyoba dulu, nanti
Kalau nggak banyak pertanyaan berarti nggak mau belajar. Ya, seharusnya banyak pertanyaan nanti di grup. Ya, baik, saya rasa cukup ya. Ini 2:30 masih ada waktu. Berarti baru terpakai 1,5 jam ya. Jadi silakan jangan kemana-mana, langsung gabung sama kelompoknya, diskusikan. Nanti akan ditanya nih. Langsung aja. Nanti kalau biasanya nanyanya kelompok, ya Bang Glenn, kedepannya panggil aja. Misalkan Siap. Raffi Kansa udah sampai mana, biar si Raffi yang nanti men-share gitu ya. Jadi harapannya satu kelompok itu memang kerja bareng-bareng tapi harus ngerti semuanya. Itu ya. Jangan sampai satu kelompok ini yang kerja satu orang saja. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Nanda udah disiapkan linknya. Bang Glenn, Bang Jaka belum bisa gabung ya, Bang Glenn? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan via grup, silahkan diramaikan. Syukur-syukur di antara kalian ada yang bisa jawab. Dan setiap ya 1 jam lah kurang atau lebih itu akan dicari sampel ya, diambil sampel sudah sejauh mana nih yang bersangkutan mengerjakan, mencoba. Sebenarnya simulasi ini bisa dikerjakan mandiri sebetulnya. Ya, mandiri juga bisa ini. Ya, silahkan digunakan baik-baik waktunya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu ya. Mudah-mudahan ya saya harapannya pengen cepat offline lah ketemu sama kalian tapi dalam keadaan sehat semua ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Bapak. Makasih, Ya. Pak. Saya pamit ya. Terima kasih Bang.